Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah kita malam hari ini kembali hadir untuk melanjutkan perkuliahan. Jadi ini perkuliahan kita untuk yang mengawali libur puasa, dan sekarang kita pertemuan untuk membahas persiapan MIT ya. Jadi persiapan MIT itu nanti Anda bisa buka di halaman ini ya. Ini sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Ini saya beri note yang akan diberikan untuk bahan MIT kita. Yang pertama ini nomor 1, sinergi pengintegrasian antara nilai ilmu dan agama ya dalam Islam. Kemudian paradigma ilmu ya, tidak bebas nilai atau value bound. Kemudian paradigma ilmu bebas nilai atau value free. Dan yang terakhir adalah perlunya akhlak Islami dalam penerapan iptek. Ya. Nah, dari 4 tema ini, itu saya akan mengirimkan 4 makalah, dan masing-masing Anda di tugasnya adalah Anda membuat review, seperti yang kemarin tugas di classroom itu ya, review terhadap 4 makalah itu. Ya. Jadi nanti kita akan berikan 4 makalah, silahkan milih. Ini ada 14 orang ya, 14 orang. Jadi silahkan nanti saya juga akan menentukan nilainya, atau yang mengerjakan makalah ini adalah yang bernomor mahasiswa. Semua punya nomor mahasiswa ya? Iya, Pak. Punya ya? Oke, kalau punya, maka nomor mahasiswa yang ganjil itu mengerjakan yang ganjil ya, yang ini dan yang nomor 1 dan nomor 3 ya. Sedangkan yang genap itu nomor ya mengikuti nomor 2 dan nomor 4. Nah, sehingga harus benar-benar dipahami. Jadi kalau Anda punya nomor induk mahasiswa, jadi nanti itu saya akan minta Anda melis masing-masing nomornya, karena saya akan membuatkan di Google Form-nya untuk pengumpulannya lewat Classroom ya. Lewat Classroom atau lewat Google Form ya, sama saja, karena Classroom itu sebenarnya formatnya Google Form ya. Itu nanti berdasarkan nomor induk mahasiswa. Jadi salah satu pertanyaannya nanti adalah nomor induk mahasiswa gitu. Jadi nanti satu makalah ini, satu topik ini itu saya akan memberikan Anda makalah, kemudian makalah itu nanti Anda yang membuat critical review atau review kritis seperti yang kemarin Anda lakukan ya. Yang kemarin sudah kita sudah sebutkan beberapa yang terbaik yang sudah ini. Nah, harapan saya dengan tugas yang lebih variatif ini, saya berharap Anda lebih bisa mengembangkan bagaimana materi-materi Islam, al-Islam dan kemuhammadiyahan, terutama yang kemuhammadiyahan ya, nilai-nilai universal ya, walaupun mungkin ada di antara Anda yang beragama non-Muslim, bisa mengembangkan dan bisa melihat ya bagaimana agama itu berintegrasi, tidak harus Islam sebenarnya, bagaimana agama itu berintegrasi dengan ilmu ya. Nah, dari 4 makalah ini nanti mudah-mudahan Anda bisa segera, dan waktunya itu kita tetapkan tanggal 18 ya. Tanggal 18, sekarang kan tanggal 13 ya. Ya, karena tanggal 16 itu libur, 17. Nah, tanggal 18 ya, tanggal 18 itu Anda harus mengumpulkan di Classroom. Jadi mulai malam ini
saya atau mulai besok lah ya, saya akan mengupload di Classroom. Saya juga akan informasikan ketentuannya di WA supaya tanggal 18 tepat jam paling lambat tanggal 18 pukul 12 malam itu semua sudah mengumpulkan ujian MIT. Kenapa tanggal 18? Supaya saya bisa ada kesempatan di tanggal 25 ya, di tanggal 25 untuk bagi yang tidak tuntas atau bagi yang nilainya di bawah KKM ya. Supaya nanti betul-betul nilai MIT-nya itu bisa diandalkan untuk mendongkrak nilai ya ujian akhir semester ya, karena seperti yang kita ketahui nilai ujian akhir semester itu hanya berkontribusi 30% ya, 30% dari total nilai ujian akhir, total nilai Anda, kemudian 30% itu dari mid semester, kemudian 30% dari tugas yang kemarin sudah Anda sampaikan ya, bahkan sudah 2 kali kayaknya tugas kita itu, mudah-mudahan itu cukup membantu lah. Nah, kemudian 10%-nya dari kehadiran. Jadi sebenarnya kalau Anda kuliah lewat YouTube sebenarnya juga tidak ada masalah sebenarnya. Cuma ya mungkin nanti akan jadi banyak informasi yang ketinggalan ya kalau tidak ikut langsung. Nah, jadi seperti itu apa namanya teknis ujian kita. Jadi ujian MIT kita itu adalah membuat rangkuman terhadap makalah yang nanti akan Anda atau yang nanti saya akan upload di Classroom. Ya, dengan demikian maka Anda tinggal Anda tinggal menyesuaikan ya, menyesuaikan yang bernomor mahasiswa akhirnya ya, nomor akhirnya itu adalah ganjil misalnya 00001, nah itu berarti Anda mengerjakan, Anda punya 2 pilihan, yaitu nomor 1 dan nomor 3 ya. Kemudian yang nomor genap 0002 atau 004 itu berarti mengerjakan yang 2 dan 4. Kenapa harus begini? Karena saya menghindari seperti tugas yang kemarin ada pekerjaan yang di copy paste. Ya, jadi itu yang mengerjakan kalau tidak salah perempuan tapi namanya laki-laki. Akhirnya yang dapat nilai itu adalah yang laki-laki, kemudian yang perempuan tidak diberi nilai malah itu. Jadi ini untuk menghindari itu supaya mahasiswa benar-benar memberikan nilai yang semestinya ya, apalagi kita ini belajar agama terus kemudian cara mengerjakannya melanggar aturan agama ya itu berarti kita tidak berhasil ya menanamkan nilai gitu. Nah, kemudian karena waktunya panjang maka saya akan mengingatkan ya bahwa dari sekian orang itu yang sudah ngumpul sekian gitu. Itu apalagi di awal-awal di jam-jam terakhir ya. Di jam-jam terakhir karena ingat di Classroom itu sifatnya aplikasi. Ketika aplikasi itu diberikan batasan misalnya jam 12 malam hari Rabu tanggal 18 Mei, maka dia akan menutup ya, walaupun dia bisa terkirim tapi kolom penilaiannya di Classroom itu tidak muncul. Nah, itu yang menjadi kendala tuh. Jadi harus diperhatikan dengan baik. Teman-teman yang hadir atau yang tidak hadir malam hari ini harus disampaikan gitu. Nah, saya ulangi dulu beberapa materi kita ya. Kita hapus dulu ini. Ya. Kemudian kita ke halaman 44. Nah, ini ya. 44. Nah, ini. Nah, dari sini Anda bisa membuat semacam kerangka analisis makalah tentang sinergi, maka sebenarnya yang ingin dicari atau yang ingin dirangkum dalam makalah itu apa? Indikator analisis ya. Bentar. Indikator. Indikator
analisis ya. Nah, ini ya. Nah, indikator analisis ini Anda bisa cermati di dalam materi. Jadi buku pegangan ini tidak sangat berharga karena dia akan mengajarkan Anda apa sebenarnya yang ingin diungkap dari makalah itu. Nah, dari sini sebenarnya. Ya. Nah, kita ambil contoh. Ini ya. Nih. Ambil contoh misalnya sinergi. Ya. Nah, apa yang kita ingin lihat dalam sebuah makalah ketika kita mengambil pilihan tentang sinergi itu, yang pertama adalah mana ini ya? Nah, ini ya, spiritualitas yang kokoh, kemudian agama, ya Islam tidak lagi dilihat sebagai agama yang kolot, gitu ya, atau agama manapun ya, karena agama itu kan sangat berkaitan dengan sains, gitu. Ya. Kemudian, jadi yang pertama dari sinergi itu, kita hapus dulu ini ya. Ini ya, jadi intinya bagaimana agama itu diaktualkan sesuai dengan temuan-temuan sains. Ya. Bagaimana agama itu diaktualkan sesuai dengan temuan sains. Nah, jadi Anda nanti akan lihat indikator analisis ini ya. Jadi ini indikator analisis pertama nih. Satu. Indikator analisis. Nanti Anda lihat apakah makalah ini mengandung masalah itu ya. Atau mengandung analisis itu gitu. Kalau tidak ada berarti makalah ini menjelaskan tentang ini, namun belum sempurna dalam menyinggung tentang bagaimana agama itu diaktualkan sesuai dengan temuan sains gitu. Itu kan lebih apa namanya? Cenderung lebih lengkap gitu ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke bawahnya. Nah, ini ya. Ya. Kita tulis lagi. Jadi kita ambil di sini aja ya. Indikator analisis untuk topik sinergi antara agama dan sains. Ya. Satu, apakah makalah yang diajukan
telah memuat topik tentang strategi atau bagaimana mengaktualkan ajaran agama melalui sains. Yang kedua, keluar ya. Bentar. Nah, ini ya. Nah, ini indikator yang kedua, bagaimana makalah tersebut menguraikan kesadaran umat Islam menguraikan bahwa semakin dalam mempelajari ilmu agama, maka semakin dekat pula kita merasakan keagungan Tuhan. Jadi Anda harus jeli melihat apakah makalah ini juga menyinggung masalah itu. Kalau ada, Anda kutip aja. Ya, misalnya kutipan langsung dari makalah tersebut. Menurut makalah ini, semakin kita berbicara tentang berintegrasi antara biologi dengan ilmu agama, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang utuh tentang bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran tentang kelahiran, ya, atau bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran tentang bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran tentang biologi, bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran tentang kejadian manusia di alam rahim, ya. Karena kalau dalam Islam itu kan ada alam rahim, alam dunia, kemudian alam kubur dan alam akhirat. Nah, itu nanti Anda cari ya. Jadi bagaimana memahami agama, bahwa semakin dekat orang mempelajari agama, maka semakin dekat pula kita merasakan keagungan. Salah ya, semakin dekat kita mempelajari sains, maka semakin dekat pula kita merasakan keagungan Tuhan. Sains, ya. Nah, ini untuk topik indikator agama dan sains. Nah, silakan dicatat dulu yang terutama yang berNIM, bernomor induk mahasiswa yang ganjil. Saya berkesempatan 1 menit ya.
Oke, sudah ya yang bernomor induk ganjil. Karena ini adalah nomor 1, topik nomor 1 ya. Oke, sekarang kita pindah ke topik nomor 2. Oke, topik nomor 2, 60-an ya, halaman 60-an. Ini paradigma ilmu tidak bebas nilai. Ya. Nah, ini tadi juga sama, indikator analisisnya ada. Indikator analisis paradigma ilmu bebas nilai. Yang satu, bagaimana kesimpulan makalah tersebut terhadap nilai agama dalam sains. Yang dimaksud dengan nilai, ini penjelasannya ya, adalah suatu tolak ukur kebaikan, keindahan, dan kedudukan kekudusan atau kesucian satu objek tertentu. Ya, artinya Anda harus mencari apakah makalah tersebut memberikan informasi tentang bagaimana keindahan dan kesucian itu, kesucian dalam sains itu mendukung agama. Nah, gitu. Jadi yang Anda cari ini ya. Yang kedua, aduh, kok keluar lagi ya? Nah, ini ya. Jadi bagaimana kesimpulan makalah tersebut terhadap nilai agama dan sains. Yang dimaksud dengan nilai adalah suatu tolak ukur kebaikan, keindahan, kekudusan atau kesucian suatu objek tertentu. Jadi kalau dia bicara tentang
makhluk hidup, bagaimana ukuran kesucian makhluk hidup itu? Apakah diukur hanya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran atau pandangan kitab suci, ya, atau dia mendukung sains. Jadi apakah pandangan-pandangan Al-Quran tentang kesucian, keindahan itu sama dengan pandangan-pandangan sains terhadap keindahan dan kesucian. Yang kedua yang harus Anda temukan dalam makalah itu adalah bagaimana kesimpulan makalah tersebut memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai agama atau sains itu selalu terkait dengan nilai agama. Nah, silakan ini ditulis bagi yang bernomor urut mahasiswa, nomor induk mahasiswa, nomor induk ya, bukan nomor urut absen ya, nomor induk mahasiswa yang genap, yang nomor 2. Ya, ini tema nomor 2 nih. Saya beri waktu 1 menit ya. Sudah ditulis ya? Yang sampai tidak ditulis ya, nanti banyak yang kelewat ini. Saya kira 12 orang ini sudah mewakili semua lah. Baik, kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini bicara tentang topik paradigma ilmu bebas nilai. Kalau yang tadi paradigma ilmu yang tidak bebas nilai ya. Artinya agama dan sains itu terikat. Agama dan sains itu terikat. Nah, sekarang yang ketiga, Anda disodorkan pada pandangan bahwa ilmu tidak terikat dengan agama atau sains tidak terikat dengan agama. Disebut dengan value breed ya. Value breed tokohnya bernama René Descartes yang berkata, aku berpikir maka aku ada. Artinya cogito ergo sum ya. Jadi berpikirlah yang menentukan eksistensi dan kesucian manusia. Manusia yang bisa berpikir adalah manusia yang suci dan manusia yang indah. Nah, apa yang kita lihat dari sini, yang Anda harus lihat di sini adalah Anda harus melihat bagaimana pandangan makalah tersebut terhadap faktor-faktor ideologi. Ya, ya misalnya kita kembali ke ini ya. Kita kembali ke sini saja lah ya.
Sini saja. Jadi indikator analisisnya 1, apakah makalah tersebut memandang atau bagaimana uraikan kembali pandangan makalah tersebut tentang ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti agama, budaya, dan lingkungan. Nah, ini yang nomor 1 ya. Jadi Anda nanti disodorkan makalah, kemudian Anda lihat, bahasakan kembali, ya, bahasakan kembali apakah dia memuat, bagaimana dia melihat, ya. Nah, kemudian setelah itu analisis yang kedua adalah apa dampaknya pandangan tersebut terhadap keterkaitan agama dan sains. Ya. Nah, misalnya ya, nanti saya akan menyodorkan kepada Anda makalah tentang kehidupan gay, ya, kehidupan gay dalam demokrasi. Ya. Nanti misalnya bagaimana pandangan makalah itu. Ya. Ini kan lagi heboh ya, yang podcastnya siapa itu, Deddy Corbuzier ya, yang menghadirkan pasangan gay antara yang bernama Ragil, yang satu dari Jerman, saya kurang paham itu siapa namanya. Nah, itu melihat bagaimana kehidupan gay itu tidak berkaitan dengan agama. Jadi selalu dikaitkan dengan bahwa itu adalah satu naluri kemanusiaan yang harus diakomodir ya, walaupun agama menentangnya. Nah, itu nanti hal-hal seperti itu Anda akan temukan di dalam makalah ya. Karena gay itu dihalalkan bagi mereka yang memang walaupun mereka mengaku beragama, tapi mereka menghalalkan dengan alasan bahwa sains atau perilaku atau apa saja yang dinyatakan sebagai sebuah keindahan dan kesucian itu tidak berdasarkan pada pasangan heterogen atau pasangan lawan jenis, tapi didasarkan pada keterikatan seseorang walaupun dia sesama jenis. Walaupun semua agama menentang itu ya, tapi ya LGBT ini sudah menjadi salah satu narasi dan masuk ke dalam pandangan bahwa ilmu itu bertentangan dengan sains, dan oleh karena itu maka nilai-nilai agama yang bertentangan dengan sains itu tidak boleh lagi dipakai karena itu adalah tahayul atau menghayal gitu. Nah, ini kan pandangan-pandangan seperti ini Anda harus temukan dalam makalah yang nanti akan Anda jalankan sebagai tugas gitu. Oke, saya beri waktu 2 menit untuk yang bernomor ganjil ya. Yang bernomor ganjil di WA itu sudah jalan itu ya, yang bernomor ganjil untuk mencatat ini. Siapa tahu nanti Anda mau pilih yang pilihan pertama dan pilihan kedua. Jadi masing-masing nomor ganjil dan nomor genap itu masing-masing punya 2 pilihan, tapi Anda hanya boleh memilih satu saja. Ya. Satu saja pilihannya, yaitu pilihan nomor 1 atau pilihan nomor 3. Demikian juga yang genap, Anda cuma pilih satu, mau pilih nomor 2 atau mau pilih nomor 4. Gitu. Silakan ditulis dulu. Nah, ini sudah 3 orang ya. Ya, silakan sambil bertanya. Itu Pak, berarti kan misalkan genap kan Pak, berarti antara milih nomor 1 dan nomor 3 gitu Kak Pak? Kalau genap nomor 2 dan nomor 4 dong. Iya, antara gitu Kak Pak? Ya, boleh silakan. Mau atau pilih mengerjakan dua-duanya gitu Pak? Satu aja. Satu aja berarti Pak ya? Satu aja. Karena kalau saya kira ngerjain 2 anu itu Pak. Enggak, satu aja. Satu aja Pak ya? Oh ya Pak. Iya, karena nanti ngerjakan 2 nanti enggak maksimal loh. Maksud saya kalau Anda belajar untuk mengkritik ya, atau belajar untuk mengambil
intisari dari sebuah makalah ilmiah gitu, atau hasil penelitian gitu ya. Satu aja. Oh ya, berarti makalahnya itu nanti dikirim di classroom itu ya Pak ya? Dikirim di classroom, saya juga upload di WA, tapi hati-hati ya. Hati-hati itu maksud saya adalah terutama bagi teman-teman tidak hadir itu dia mengerjakan nanti yang enggak, karena itu nanti diseleksi oleh classroom. Jadi kalau dia mengerjakan yang makalah yang ganjil padahal dia bernomor urut genap, nah itu sama classroom enggak muncul itu penilaiannya. Jadi kolom gradingnya kan ada di samping kiri makalah Anda itu kan ada grading, itu enggak muncul itu. Jadi hati-hati ya, karena itu sama dengan kejadian di UT gitu ya. Karena tidak hati-hati akhirnya dia mengerjakan yang ganjil padahal dia nomor induk genap, akhirnya tidak muncul penilaian. Jadi bukan kesalahan kita. Nah, itu salah satu kelemahan aplikasi sih. Karena aplikasi itu langsung mensortir gitu. Silakan yang lain. Kita manfaatkan malam ini karena mungkin 2 pekan ke depan nanti kita baru bertemu tanggal 25 ya. 25. Karena tanggal 18 itu hanya pengumpulan tugas. Kemudian 1 minggu saya minta koreksi. Tanggal 25 kita akan umumkan siapa yang tuntas dan siapa yang belum. Supaya 25 itu sebelum bulan Juni nilai sudah kita rekap. Nilai mid semester maksudnya. Jadi yang belum mencapai KKM, nah itu kita umumkan di tanggal 25 Mei ya. 25 Mei kan panjang waktunya. Nah, enggak kayak tahun lalu. Kalau tahun lalu itu pendek waktunya sehingga nilai sudah saya store, yang lain baru mengumpulkan remedi. Akhirnya enggak nyampe tuh. Ya, jadi ingat bahwa sebagai seorang dosen saya bebas menentukan nilai dan tugas, tapi ingat saya juga diatur ya. Ketika misalnya rektorat bilang nilai harus masuk gitu. Saya tidak punya pilihan lain selain apa yang ada di situ, itu yang saya store. Nah, itu yang kadang banyak membuat mahasiswa akhirnya kelabakan gitu ya. Nah, makanya kita rubah caranya adalah kita duluan meet tanggal 18 Anda kumpulkan, kemudian seminggu kita koreksi, kira-kira sebelum tanggal 25 sudah nilai muncul KKM yang tidak mencukupi KKM, nanti diumumkan berapa orang, baru kemudian dalam pertemuan itu baru sambil menyusul ya. Jadi sambil yang belum mencapai KKM menyusul remedi, nah kita bisa melanjutkan perkuliahan lagi. Ya. Oke, ini yang ketiga. Sudah ditulis ya. Ini yang ketiga saya hapus ya. Sekarang kita masuk yang keempat. Yang terakhir. Perhatikan bagi yang bernomor induk genap ya, yang bernomor induk genap ya. Apa indikator analisis yang kita harapkan dari topik yang keempat ini? Yang pertama, ini ada kendala sih. Ya. Ya. Indikator analisis akhlak dalam iptek. Topiknya akhlak dalam iptek. Yang pertama adalah bagaimana makalah tersebut menguraikan akhlak seperti kejujuran, dalam mengungkapkan pandangan sains dan menghindari plagiat dan penipuan. Ya, intinya bagaimana integrasi antara agama dan sains itu mengajarkan kita tentang nilai-nilai kejujuran gitu ya. Jadi kembali pada akhlak. Kemudian berikutnya bagaimana makalah tersebut
berpandangan bahwa agama dan pengetahuan membuat orang rendah hati. Jadi itu nanti Anda cari anunya ya. Cari jawabannya ada di makalah semua itu ya. Jadi Anda tidak perlu mencari jawaban lain atau Anda mengarang jawaban lain karena jawabannya ada di makalah itu. Ya. Oke, silakan dicatat dulu yang bernomor urut genap ya, yang bernomor urut genap. Ini indikator analisis yang Anda harus cari di makalah tersebut. Dan ingat, makalah yang Anda buat atau resume atau rangkuman makalah yang Anda buat itu hanya dibatasi 250 kata. Ya, jadi maksimal 250 kata. Ya. Artinya 2 lembar, ya, 2 lembar kertas pendek ya. 2 lembar kertas kuarto, ya, kertas kuarto. 4. Jadi 2 lembar itu cukup. Jadi Anda harus menjelaskan dulu ya indikator analisisnya. Jadi nanti uraikan abstraknya, kemudian uraikan indikator analisisnya. Nah. Seperti kemarin ya, jadi abstrak, kemudian indikator analisis, baru kesimpulan. Kesimpulannya singkat saja. Baik, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri. Pak. Ya. Itu tulis tangan apa pakai mikroskop foto, Pak? Kalau bisa harus ini lah ya, harus yang rapi lah, pakai ketikan komputer lah. Oh iya, Pak. Ketikan komputer lah supaya kalimatnya itu bisa terukur. Oh, ini 250 kata gitu. Kalau di komputer kan di Word kan bisa bisa juga di HP itu kok banyak Pak aplikasi Word. Makanya jangan terlalu tebal ya, 250 kata aja. Terlalu tebal itu kasihan nanti yang nggak punya laptop. Ya. 250. Berarti sama kayak yang kemarin gitu Pak ya dibikinnya Pak ya? Ya, jadi dua ini aja. Kalau mau nambah cover boleh, nambah ini juga boleh. Tapi bukan covernya kan yang diperiksa itu ya isinya gitu. Covernya boleh silakan mau ini. Pendahuluan enggak usah pendahuluan karena itu tidak substantif ya. Langsung ini intinya aja, abstraknya, kemudian indikator analisisnya. Baru kesimpulan. 3 poin itu aja. Jadi abstrak itu nilainya 30%, kemudian indikator kesimpulan nilainya 40%. Abstrak nilainya 30%. Kemudian indikator analisis nilainya 60%, kesimpulan nilainya 10%. Jadi 100. Jadi kalau benar 3 indikator itu berarti Anda dapat 100. Tapi kalau hanya benar abstraknya tapi indikator analisisnya lepas, tidak sesuai ya berarti dapatnya 60. Tapi kalau misalnya indikatornya sesuai, kesimpulannya sesuai, abstraknya sesuai, ya itu berarti dapat 100. Ya, paling mudah ya abstrak itu karena setiap jurnal pasti punya abstrak. Ya, punya abstrak ya. Tinggal di copy aja gitu. Ya, yang penting Anda tahu oh ini. Ya. Pak mau tanya yang 250 kata itu untuk apa Pak? Abstraknya kah? Enggak, indikator analisisnya. Oh, oke Pak. Kalau abstraknya kan sudah 100 itu, berarti kan di luar dari itu. Kalau abstrak itu kan enggak perlu pakai mikir tuh. Karena kalau lebih sedikit Pak kayak mana Pak? Lebih sedikit bolehlah 300, 350. Ya, boleh. boleh. Pak, ini kan ada 2 indikator nih yang Bapak jelaskan. Berarti dua-duanya itu mencakup 250 kata atau satu kan itu 250 kata? Enggak, 250 kata khusus indikator analisis. Yang berarti 2 nomor ini ya Pak ya? Ya, 250 itu sudah 1 lembar lebih loh itu. Sudah hampir 2 halaman itu. Maksud saya, Anda kan rata-rata jurnal itu kan, makalah itu kan rata-rata 9 sampai 8 halaman. Nah, nilai saya menilai Anda itu, bisakah Anda merangkum itu menjadi 2 halaman? Nah, nilainya di situ.
kemampuan mahasiswa untuk merangkum itu kan butuh pikiran. Nah, pikiran itu yang saya nilai. Kalau abstrak kan tinggal Anda pindah gitu kan. Tapi kalau cara Anda memeras ya, seperti Anda kalau meras santan itu diperas sampai ketemu intinya, itu kan butuh pemikiran. Anda butuh baca berkali-kali. Nah, itu yang saya nilai dari situ. Ya. Karena kalau Anda tidak dilatih seperti itu, ya nanti kemampuan manajerial dan kemampuan Anda mengonsep itu nanti lemah gitu, dan itu jadi aib bagi kampus gitu. Masa mahasiswa sipur enggak bisa konsep gitu. Karena konsep itu dimulai dari bagaimana kita merangkum sesuatu yang tadinya jadi dari 9 halaman atau dari 11 halaman menjadi 2 halaman. Itu salah satu kenapa Anda dipaksa ya dalam tanda petik untuk belajar untuk mengonsep sesuatu yang tadinya panjang menjadi ringkas, meringkas sesuatu yang tadinya panjang gitu. Itu tugas mahasiswa itu. Ya, kalau hanya menyalin ya jangan sekolah sampai mahasiswa, ya cukup sampai SMA aja. Tapi itulah kemampuan konseptual yang akan kita nilai gitu ya. Karena bedanya antara pelajaran Islam kemuhammadian di sekolah dengan ini ya belajar mengonsep ya. Bagaimana kita mengonsep sesuatu yang tadinya panjang menjadi pendek. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan. Nanti saya buat link classroom-nya. Sama makalahnya juga ada di classroom. Selamat bersiap-siap dan selamat mengerjakan mid semester. Sampai ketemu tanggal 25 Mei ya. Tanggal 18 itu Anda hanya mengumpulkan tugas, tidak perlu kita Zoom ya. Zoom habis-habisin kuota itu tidak efektif menurut saya. Anda cukup mengerjakan tugas ya, supaya nanti kita bisa upload di classroom. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tidak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian sampai ketemu tanggal 25 Mei ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.